jadi perdebatan apakah ini layak dilaporkan ya, mosok bermimpi aja dilaporkan. Ada beberapa narasi yang menyatakan begitu. Ada juga argumentasi yang berbeda menyatakan bahwa ini berbohong, nggak mungkin terjadi dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri. Dimanapun teman-teman berada, kali ini podcast Mas Mansuri mengangkat isu-isu terhangat, persoalan-persoalan terkini yang banyak diperbincangkan, banyak didiskusikan dan terus mendapatkan sorotan. Kali ini hot news Mas Mansuri malam ini akan mengulas tentang berita terbaru yang update pada malam ini juga viral di beberapa media sosial tentang dilaporkannya Haikal Hasan ya pada saat bermimpi Rasulullah kemarin, dilaporkan di polisi. Kita akan lihat ya di detik.com, news.detik.com pada Selasa 15 Desember 2020 jam 16.21 dengan judul bercerita mimpi bertemu Rasulullah, Haikal Hasan dipolisikan. Saya akan bacakan ya. Jakarta, Sekjen Habib Rizik Syihab atau HRS Center, Haikal Hasan dipolisikan ke Polda Metro Jaya. Haikal Hasan dilaporkan terkait ucapannya yang bercerita mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dilaporkan mengenai mimpi Rasulullah kemarin. Ini saya lanjutkan beritanya ya. Dia akan bilang kemarin bahwa semua orang yang dalam ceramahnya itu beberapa menit itu kan bilang semua orang yang berduka didatangi sama Rasulullah. Itu konteksnya di situ dari narasi satu kalimat itu sudah menurut kita itu udah ada berita bohongnya ya. Karena nggak mungkin semua orang yang berduka itu didatangi Rasulullah. Ujar Hussein Syihab selaku pelapor saat dihubungi wartawan Selasa 15 Desember. Hussein Syihab mengatakan pernyataan Haikal Hasan itu disampaikan saat memberikan ceramah di pemakaman 6 laskar FPI yang tewas ditembak polisi di Megamendung, Bogor. Menurutnya pernyataan Haikal Hasan itu menyesatkan. Ia itu menyesatkan orang dengan berita bohong itu. Orang akan percaya dengan berita seperti itu, padahal kan harus dibuktikan benar enggak omongan Haikal, tuturnya. Saya lanjut. Lebih lanjut Hussein Syihab mengatakan pihaknya melaporkan Haikal Hasan agar menimbulkan efek jera. Ini pernyataannya nih. Maksud kita untuk melaporkan seperti itu supaya ada pencegahan efek jera. Jangan semena-mena bisa ceramah, punya gelar ustadz, kiai atau habib, apapun lah, supaya hal seperti itu tidak melebar, supaya orang ada efek jerahnya, supaya nggak ngulangi lagi katanya. Sementara itu Ketua Umum Forum Pejuang Islam Gus Rofi'i mengatakan Haikal Hasan mempolitisasi pernyataannya soal mimpi untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Ini Gus Rofi'i. Kalau mimpi itu dipolitisir untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya dengan mengatakan atas nama Rasul, padahal kita nggak tahu wajah Rasul bagaimana kan gitu. Apakah Rasul datang, hei Haikal, saya Rasulullah kan gitu. Tolong begini begitu kan nggak masuk akal, kata Gus Rofi'i. Jadi kami menduga ini ada dugaan dusta untuk kepentingan dia dan kelompoknya. Kalau dibiarkan terus-menerus maka suatu saat nanti ada kiai entah habaib yo ngarang-ngarang lagi gitu loh.
Kan kasihan umat, gitu kan? Tutur Gus Rofi'i. Menurutnya, seorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah pun tidak seharusnya menceritakan ke khalayak. Nah, yang benar itu kalau kita mimpi, misalnya tuh anggap aja benar mimpi ketemu Rasul. Kalau orang itu alim, ngerti agama, maka dia nggak cerita, gitu loh. Apa sih perintahnya untuk kebaikan kan gitu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, kebaikan orang lain. Jadi nggak usah diumumkan, tuturnya. Laporan Husain Shihab itu terdaftar dalam laporan bernomor LP-7433 ya, sekian-sekian pada tanggal 14 Desember. Haikal Hasan dilaporkan atas tuduhan tindak pidana ujaran kebencian melalui ITE dan penistaan agama serta menyebutkan berita dan penistaan berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 156 huruf A KUHP dan atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pernyataan Haikal Hasan, ini saya lanjut ya, itu diunggah dalam akun YouTube Front TV. Video itu diambil ketika pemakaman 5 pengikut Habib Rizik di Megamendung. Video yang diunggah pada 9 Desember itu diberi judul Sambutan dan Doa IBHRS UBN Babe Haikal di Pemakaman Syuhada. Di video yang berdurasi 19.04 menit itu awalnya Habib Rizik yang menyampaikan sambutan. Lalu disambung Ustadz Bahtiar Nasir. Baru kemudian giliran Haikal Hasan. Saya lanjut. Dalam kesempatan tersebut Haikal Hasan awalnya bercerita ketika anaknya meninggal dunia. Ketika itulah dia bercerita mimpi Rasulullah menemui 2 anaknya. Video Haikal Hasan bercerita soal mimpi itu kemudian banyak diunggah ulang oleh akun YouTube lain. Lalu muncul juga narasi Haikal Hasan mendapatkan bisikan Rasulullah. Dikonfirmasi terpisah, Haikal Hasan menegaskan tidak pernah menyebut mendapat bisikan Rasulullah. Ini bantahan dari Babe Haikal. Haikal Hasan menekankan yang dia sampaikan di Megamendung itu karena mendapat mimpi. Maaf, gak ada tanggapan, singkat Haikal Hasan. Haikal Hasan juga ditanya lagi soal laporan terhadapnya di Polda Metro Jaya. Namun pria yang akrab disapa Babe Haikal itu belum respon ya. Jadi ada berita terkini tentang pelaporan ya Babe Haikal terhadap beberapa warga ya melaporkan ke Polda Metro Jaya. Itu berita yang cukup ramai diperbincangkan. Nah, soal mimpi bertemu Rasulullah, ya sekali lagi sama seperti pada podcast sebelumnya yang kami sudah unggah beberapa saat yang lalu, bahwa mimpi bertemu Rasulullah itu siapapun bisa ya, siapapun sangat mungkin jika dia punya kecintaan ya secara qalbiyah dan keinginan bertemu langsung dengan Rasulullah, kerinduan yang sangat ini dari beberapa dari beberapa hal yang pernah saya baca, sangat mungkin siapapun ditemui Rasulullah. Tapi apakah ini mengandung unsur itu? Ya biarkan pihak kepolisian, karena itu merupakan hak warga negara untuk melaporkan siapapun atas indikasi apapun selama itu memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan pada undang-undang. Kami pikir bisa saja, tetapi jadi perdebatan apakah ini layak dilaporkan ya, mosok bermimpi aja dilaporkan. Ada beberapa narasi yang menyatakan begitu.
Ada juga argumentasi yang berbeda menyatakan bahwa ini berbohong, nggak mungkin terjadi dan seterusnya. Itu hak ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita memperkuat, menyatukan satu pandangan, menyatukan satu visi tentang pentingnya bersilaturahmi, pentingnya terus bertaruh, pentingnya saling menghargai satu sama lain, pentingnya menahan diri, pentingnya berkomunikasi, bertaruh, bersilaturahmi sesama umat ya, sama muslim atau sesama warga negara untuk bisa saling meluruskan apa sesungguhnya maksudnya, biar tidak ada harapan, tidak ada tuduhan-tuduhan yang berbeda dengan persepsi. Memang yang begini-begini jadi perdebatan ya di kalangan media sosial. Banyak yang menyatakan bahwa sudah pantas dilaporkan, ada yang menyatakan tidak pantas mimpi dilaporkan. Tapi ada yang menarik sebenarnya. Babe Haikal juga menyatakan bahwa sebenarnya dia sudah menahan diri untuk tidak menceritakan ini. Tapi di kesempatan itu dia ceritakan juga. Tetapi wallahu alam, apapun yang terjadi, kami berharap agar kita sesama umat muslim bisa saling bahu membahu memperkuat persatuan kita untuk lebih berkarya dan memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan cita-cita luhur. Di masa pandemi ini kita bisa bergotong royong membantu sesama yang sedang kesulitan, dan semoga itu bisa dilaksanakan di periode-periode yang akan datang. Sementara itu, kilas berita yang sedang ramai diperbincangkan dan kami angkat di Hot News Podcast Mas Mansuri. Semoga membawa manfaat dan membawa persatuan kita jauh lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.